Oke Pak, gini, ini untuk jemaat nanti bisa dimasukkan di master mitra bisnis. Nah ini di mitra bisnis, ini ada jenis-jenisnya. Nah ini tipe ini bisa ditambahkan juga. Ini kan ada customer, lead, partner, supplier. Nah ini bisa ditambahkan juga di sini. Misalkan jemaat. Nah, ini. Oh gitu. Ya, lalu di input di sini di master pilih mitra bisnis. Di sini klik new, nanti sebagai apa jemaatnya ini, nanti dari jemaat ini keluar Pak nanti, tapi ini kan ada defaultnya Pak, ada defaultnya ini. Misalkan ini saya buat customer, saya ganti jemaat ini. Oh jemaat. Misalkan yang ini saya hapus. Terus ini misalkan Rian. Nanti juga bisa pakai grup ini Pak, grup mitra bisnis, grupnya sebagai jemaat. Ini ditambahkan di sini. Berarti harus member-membernya itu harus diinput satu-satu ya, nggak bisa langsung diupload dari data yang kita udah punya. Bisa Pak, Excel nanti itu. di set sedikit aja kok Pak yang untuk grup-grup ini. Ini saya coba dulu pakai mitra bisnis jemaat ini. Nanti kalau nggak bisa, jadi nanti solusinya ini pakai customer atau supplier, grupnya nanti yang pakai jemaat. Ini saya simpan dulu. Lihat akuntansi. Soalnya ini juga nanti berhubungan dengan akuntansinya. Ini sudah. Nah, sekarang saya coba dulu ke ini dulu Pak, ke akuntansinya. Daftar akun kita tambahkan. Misalkan ini biaya operasional. Biaya operasional yang kita berikan atau pendapatan lainnya, pendapatan luar usaha. Misalkan dimasukkan di sini. Misalkan sumbangan jemaat ini ya Pak ya. Ini kan kita terima pemasukan dari jemaat. Nah, ini untuk membiayakannya Pak, masuk ke kas bank. Ini kasnya ini kan masih nol ya Pak ya. Masih nol, kita ke bank, pembayaran, ke penerimaan pembayaran. Ini klik new, pilih tadi. Ya. Nah, di sini kan nggak muncul Pak. Soalnya tadi tipenya nggak kebaca. Soalnya di sini kan dimintanya customer. Tapi solusinya pakai grup nanti Pak. Ini nggak bisa. Jadi nanti ya nggak keluar. Jadi biasanya nanti si Rian ini nanti ditambahkan pakai customer. Ini nggak dipakai. Jadi pakai customer, nanti grupnya grup jemaat.
Oh gitu. Ya, Nanti bisa. baru nanti bisa dicatat di penerimaan ini. Ini kan muncul varian. Oh gitu. Terus ini pilih akunnya. Akunnya tadi kan pengeluaran luar usaha. Pendapatan luar usaha. Sudah muncul, misalkan dapat dari jemaat Pak Rian ini misalkan 200.000. Nah, 200.000 ini nanti diterimanya tunai atau transfer. Misalkan tunai ke sini cara bayar, tunai, pilih utama, atau kas yang dipakai, baru oke. Kalau sudah, nanti tinggal simpan. Nah, kalau sudah seperti ini, di kasnya nanti akan muncul begini Pak, muncul 200.000. Nah, ini bisa dicek 200.000 ini dari mana. Ini bisa dilihat di jurnal umum atau di laporan buku besarnya. Di sini buku besar akuntansinya tadi. Kita tak masukkan sumbangan. Ini kan muncul sumbangan jemaat. Terus ini bisa dicek di kartu kasnya ini, laporan kas bank, kartu kas utama. Nah, ini terima di akun sumbangan jemaat dari jemaat Ria 200.000. Ada pinjaman juga ya Pak dari jemaat. Jadi ini loh, gereja memberi pinjaman kepada jemaat. Oh, gerejanya yang memberi pinjaman ke jemaat. Betul. Oh iya Pak ya Pak. Untuk usaha atau untuk bayar kontrakan, terus dia komitmen untuk bayar per bulan berapa gitu. Jadi kita mempiutangi gereja, memberi pinjaman. Pinjaman. Kalau seperti itu nanti bisa ini buatkan item, nanti timbul piutang. Pinjaman anggota. Nama item itu kelompok ya, grupnya berarti ya? Namanya Pak ini. Lalu nanti jenisnya ini pakai jasa. Oh. Pakai jasa karena tidak ada stok. Ini pakai X saja cukup. Lalu yang ini dinolkan aja. Nanti ini apa? Di input ketika penjualan atau pengeluaran uangnya. Akuntansinya ini Pak yang nanti dirubah penjualan ini. Nanti mempengaruhi semua ini lah ya. Kode-kodenya itu kan mempengaruhi semua hasil dari laporan itu ya. Iya. Kalau dirubah nanti berubah semua. Dirubah sesuainya aja Pak, sesuai kebutuhan. Misalkan ini penjualan, penjualan ini kan masuk pendapatan. Misalkan mau dikasih kan masuk ke sini Pak, penjualan pendapatan usaha. Ini karena
bukan usaha, bisa pakai pendapatan luar usaha. Nah, tadi kan piutang ya, Mbak, Mas ya. Ya, nanti Bukan pendapatan timbul piutang kan. piutang. Ya, nanti bisa masuk sini juga. Ya, tapi ada ini akun piutang kok, Mas. Apakah masukin piutang? Nanti otomatis Pak. Tapi ketika uangnya diterima itu kan kalau Kalau pendapatan berarti pemasukan. Ini kondisinya kita mengutangi gereja, misalnya memberi pinjaman, itu kan keluar uang, tapi nanti kan suatu saat akan ada pembayaran. Bukannya piutang loh itu. iya Pak, tapi diinput di item itu nanti dijual, dibuat termin Bukannya kredit, penjualan. iya, dibuat termin kredit, baru nanti timbul piutang. Tapi kalau misalkan nggak pakai piutang, langsung pakai akun, biasanya gini nanti Pak. Ke daftar akun lagi, ini tambah baru. Itu kan ada piutang usaha, piutang lagi, terus kan ada ditambah piutang jemaat. Itu kalau misalnya diedit itu namanya bisa enggak? Bisa Pak. Seperti tadi kan ada tulisannya piutang giro, piutang itu, Ya. nah, itu diganti misalnya piutang jemaat. Bisa. Nah, nanti di dalamnya ada sub si A, B, C, D gitu loh. Iya, bisa Pak, bisa dirubah, bisa ditambah. Misalkan pinjaman jemaat. Nah, di grupnya nanti tidak hanya jemaat, tapi nanti ada perincian per jemaat A, jemaat B, jemaat C gitu. Baik Pak. Ini masih kalau ini orangnya sama kayak yang Rian tadi. Ini kan kita ngeluarkan uangnya Pak. Nah, ini si jemaatnya nanti ya, persembahan ditambahin disumbang. di customer supplier. Jadi nanti ketika kita ngasihkan pinjaman itu pakai ini bank pembayaran biaya, ini pilih lihat akunnya pinjaman, jemaahnya pinjam 100.000 kayak gini, simpan. Cuman kalau pakai ini Pak, kita tidak tahu jemaat Rian ini total pinjamannya berapa, ya sudah dibayar berapa. Kalau ini untuk pencatatan aja. Oh, tapi nanti di laporan itu masuk biaya atau apa tadi kok pembiayaan ya, pembayaran? Biaya. Ini tak lihatkan di akuntansinya Pak ya, di laporannya. Ini muncul di sini. Ini yang sumbangan tadi masuk pendapatan luar usaha 200.000, yang pinjaman masuk pengeluaran luar usaha 100.000. Tapi itu kan pengeluaran itu nanti akan ada pengembalian toh Mas. Berarti apa nggak masukin ke piutang? Nah, itu tadi Pak, kalau dijadikan piutang itu nanti buat item dulu tipe jasa. Jadi nanti input penjualan kredit, penjualan kredit nanti timbul piutang. Lalu ini kan kalau di masa tadi masukin pengeluaran berarti udah jadi biaya tadi itu. ya, Pinjaman itu sebagai biaya. Padahal kan pinjaman itu nanti akan kembali. Ada pengembalian dari jemaat.
Ya. Hanya sifatnya kan pinjaman tuh. Ya, Piutang Pak. berarti itu. Ini tak buat akun dulu ya Pak. Habis ini saya buat Oh iya. itemnya. Ini akunnya ketemu. Akunnya Piutang. masuk Oh, sama pokoknya tipe piutang sama. berarti. Piutangnya nanti otomatis Pak. Oh Kalau gitu. piutang sudah ada, tinggal nyeting yang ini, yang uang masuk keluarnya tadi Pak. Pendapatan luar usaha. Itu Ini hanya piutang itu. Nah, sebentar Pak, tak input di nah. sini dulu. Nanti Oh iya. bakal timbul piutang Pak. Sebentar. 1,8. Ini pengembalian pinjaman. Sebentar ini tak nggak pakai akun dulu ya Pak ya, pakai Iya. yang item jasa dulu, biar kelihatan piutangnya nanti ngatur lagi. Pinjaman pakai jasa. Jadi kalau satuan X itu diganti rupiah bisa ya Mas ya? Nggak masalah itu hanya kode itu tak. Iya, nggak masalah Pak. Ini X ini buat satuan aja sih Pak. Pinjaman satu kali 100.000. Ini saya simpan. Ini ke laporan laba rugi. Jadi kan dicatat begini Pak. Jadi tadi di input penjualan berarti mau piutang, lalu uangnya dikeluarkan ke Nah, ini kan jemaat pakai dikeluarkan. pinjaman jemaat. Jadi uangnya tetap 200.000, cuman ini uangnya dikeluarkan ke ini apa? Ke jemaatnya tadi. Tapi ini uangnya kondisinya di akuntansi. Udah keluar loh berarti. Ya Pak? Kalau di neraca ada enggak coba? Ya ini tadi akan neracanya Pak. Iya. Kasnya ini ada 100 Pak. Tadi ada persembahan dari sumbangan 100. Ya, piutangnya 100. 100 lebih soalnya ada piutang sebelumnya. Ya, karena ada utang dagang juga. Tapi ini jadi utang usahanya tadi asasnya utang jemaat ya? Ya, nanti bisa dirubah itu Pak. Ini kita lihat kan di sini aja. Ini piutangnya Rian 1.000. Jadi ini kan uangnya lagi dipinjam Pak Rian nih Pak ya. Uangnya dipinjam Pak Betul. Rian, terus di kasnya tadi kan harusnya 200. Karena dipinjam Pak Rian, jadi tinggal 100. Nah, itu apa? Untuk piutangnya nyatanya di penjualan termin kredit. Biar nanti bisa pelunasan. Yang uangnya ini keluarkannya pakai pembayaran ke Pak Rian di akun tadi. Sekarang Pak Riannya kembalikan uangnya
pelunasannya Pak. Pelunasannya ke kas bank, ke penerimaan. Ini di klik new, masukkan nama Pak Rian. Ini pilih piutang. Ada piutang 100.000. Ini ke cara bayar. Tunai. Kas. Ini lunas. Simpan. Ini piutangnya ini udah lunas, udah hilang. Yang ini kasnya udah kembali 200. Oh. Nanti tinggal merubah yang ini Pak, yang akun tadi, yang laba rugi kan penjualannya tadi kan di input ini masuk ke pendapatan usaha. Nah, itu nanti dirubah. Sesuaikan namanya bisa lah itu ya? Ya, dirubah namanya. Itu untuk pencatatan aja. Misalkan piutang jemaat, nanti akunnya dipindah ke sana, piutang jemaat. Nanti yang di sini pinjaman jemaat. Ya, mungkin itu nanti bisa disesuaikan. Coba kalau yang untuk itu Mas, kita mau menambah user yang input di ini. User yang input ya Pak ya. Saya tutup. Nanti kan soalnya itu kalau praktek transaksi hariannya kan bisa disesuaikan nanti ya itu. Iya Pak. Sekarang usernya, misalkan mau nambah user keuangan aja. Ini masuknya ke sistem manajemen pengguna. Di sini bisa tambah baru, new, ini dimasukkan. Misalkan user ID-nya Rian. Tapi dia kalau misalnya usernya kayak misalnya Rian ini ya, keuangan. Itu bisa di ini istilahnya aksesnya kan bisa ditentukan tuh ya Mas ya? Bisa Pak. Ini passwordnya kita pakai satu aja. Ini multi login. Kalau sudah simpan. Terus grupnya kan sudah ada. Terpilih ada, sekarang tinggal ke role-nya. Jadi role-nya ini yang Rian, ini dikasih role hanya keuangan. Kayak gini. Ini simpan. Lalu di bumbu Pak. Bumbu keuangan ini nanti aksesnya mana? Keuangan, udahnya yang dipakai, daftarnya, banknya juga. Kalau sudah, ini logout, login lagi ke sini yang utama tadi. Baru logout lagi. Nanti loginnya yang Rian. Ya, sini 1, 2, 3, 4. Ini kan loginnya udah beda Pak. Masternya nggak ada, sistemnya cuma sampai sini, pembeliannya cuma penerimaan, kas banknya full, penjualannya cuma pengiriman, akuntansinya full, kayak gitu Pak. Aksesnya udah beda. Tapi dia bisa melihat saldo semua akun enggak? Atau hanya yang dia pegang aja? Kalau ini saldonya bisa di keuangan Pak, ini bisa lihat kas, piutang, akuntansi bisa lihat semuanya juga ini. Bisa semua saldonya. Ya, kalau mau dibatasi lagi bisa. Misalkan akuntansi ini nggak boleh lihat ini, atau tutup buku bulan tahun ini nggak boleh diakses, itu juga bisa. Kembali ke sini logout lagi. Kalau ini per akun bisa Mas? Gimana Pak?
Misalnya dia nggak bisa ngelihat akun, nggak bisa lihat, ya dia hanya bisa ngelihat akun misalnya kasir, ya kasir aja. Terus Ya, sama mungkin pemasukan yang dia input. bisa Pak. Apa bisa? Maksudnya dia nggak perlu ngelihat kas misalnya kan ada kas utama, kas ini kas utamanya nggak bisa dilihat, itu bisa. Bisa. Ini kita setting di kubunya Pak. Jadi nanti yang bagian keuangan ini kasnya kasnya hanya yang ini kasir aja misalkan. Ini saya kembalikan. Yang dikasih cuma kas kasir. Ini Bisa dibentuk ya. simpan. Kalau sudah logout, login lagi. Ini dilihat kasnya cuman kas kasir. Nggak bisa lihat lainnya. Kalau di akunnya itu, akuntansinya itu, Ini masih bisa lihat semuanya. Kalau mau ditutup juga bisa. Itu hak akses Pak. Masuk ke privilege kumpul juga. ya berarti dia bisa ngeliat semua tuh saldo-saldonya, Bisa. utang mundur apa tuh segala macam lagi, apa utang usaha. Ya, saya kembali ke yang utama. Ada lagi Pak Supaya yang ya tadi itu kalau misalnya maksudnya dia kerjaan sebagai kasir, berarti kan ya, kasir kan misalnya dia nginput sembahan jemaat, dia hanya bisa ya yang dilihat tuh hanya yang dia kerjakan. iya bisa itu Pak. Misalnya dia nginput apa, ya itu yang dia bisa dilihat saldonya di akunnya. Tapi itu yang lainnya tuh jadi nggak bisa. Bisa Pak. Apa bisa? Oh bisa Tinggal ya. di setting aja nanti hak aksesnya. Nanti si kasir cuma input akun dan biaya aja. Oh. Jadi di menu-menunya itu juga bisa ditentukan tuh gitu, Iya, hak aksesnya. iya, Terus juga bisa sampai per akunnya juga bisa tadi ya. iya bisa Pak. Ada lagi Pak yang belum jelas. Mungkin saya bertanya coba, yang master itu coba Mas saya buka. Ya Pak. Master. Coba apa yang tulisan-tulisan itunya akunnya. Oh, akuntansinya. Akunnya, akun akuntansinya. Kalau akuntansi di sini Pak. Masih itu. Di daftar akun ini Pak. Oh, gitu. Iya, Nah itu kalau yang nama akunnya kita rubah bisa tuh Mas? bisa Pak. Misalkan Disesuaikan. misalkan ini piutang usaha diganti jadi piutang ini piutang jemaat kayak gini. Ini bisa Pak. Ini saya refresh nanti berubah kayak gini. Ya, bisa menyesuaikan berarti ya. Iya Pak. Tapi itu nomor akunnya untuk dirubah ya? Atau harus bisa dirubah juga? Nomor akunnya ini. Ini bisa Itu nanti mengaruhi di akhir laporan enggak? kalau misalkan nggak perlu ngubah itu bisa ditambah aja. Kalau ini kan nanti settingannya di sini Pak. Ini ada pengaturan akuntansi setting akun. Kalau ngerubah ini nanti harus menyesuaikan dulu biar nanti itu catatannya nggak error. Soalnya ini udah defaultnya kayak gini, biar pencatatan di transaksi ini lari ke sini, ini lari ke sini. Nanti tinggal Berarti kalau yang ngerubah. untuk merubah nama itu nggak bisa ya? Berarti kayak sebagai utang usaha. Nah Nah, ini misalnya diganti tadi ini pengaruh kan enggak itu? paling nanti pengaruh ke tampilan aja Pak. Nah besok kalau misalnya kita beli per paket itu berarti udah ada tulisannya itu ya semua ya? Sudah ada semua Pak, tinggal menyesuaikan aja nanti. Udah ada Bapak. Oh, jadi kan nama-namanya kan kalau misalnya kayak customer diganti kan katanya kayak
gereja kok masa ada customer suppliernya. Kalau customer supplier itu untuk Repot banget. transaksi aja, Pak. Nanti Oh, ini apa penyebutannya buat invoice-nya itu bisa disesuaikan lagi. Contoh di sini penjualan. Ini kan kalau dicetak. nah, ini kan tulisannya daftar penjualan. Jualan gereja kan nggak ada penjualan, ada yang Betul. persembahan. Ya. Jadi apa? Error. Bentar, Pak. Saya cek dulu, Pak. Terus, Ini kenapa? Error. ini terkait desain sih, Pak. Data pakai lainnya dulu. Pakai contoh yang ini aja. Yang tes tadi ada desainnya yang kurang sesuai. Nah, nanti ini apa? Yang nama invoice penjualan ini, Pak. Ini bisa dirubah nanti jadi yang sesuai. Oh, kalau untuk ininya ya, printnya, hasil Ya, print-printannya. ya. Menu print-printannya itu bisa dirubah. Nah, itu Dirubah. cara ngerubah ininya. Cara Nanti ngerubah tampilan. pakai kertas apa, Pak? A4 atau A5? Biasanya untuk ini AVS ya. Kalau yang ini AVS. kan Tapi kan nanti kan kalau misalnya belum penuh dia langsung hanya sebagian toh yang udah diisi dah. Atau ini langsung full satu ini AVS. satu HPS ini. Bisa Satu AVS. bisa dipendekkan juga, Pak. Jadi Ini kalau hanya sesuaikan yang di misalnya nama ini hanya sebagian yang udah ke input aja yang kosong kan nanti nggak perlu di print toh. kalau ini Kan bawahnya masih banyak itu. ya langsung Nah kalau itu ini kalau langsung panjang, Pak. Sesuai nomornya ini, oh gitu. barisnya ini. Jadi nggak bisa Kalau menyesuaikan itu ya. kalau nyesuaikan nggak bisa. Ini pakai pengaturan. Menyesuaikan yang udah keisi itu loh. Ini barisnya, Pak. Yang kosong-kosong itu berarti oh gitu. Kita dipakai apa pengaturan sistem. Ini misalkan dibuat 5 aja. Nanti Nggak hasilnya bisa juga menyesuaikan. Misalnya nanti ada nambah di bawah itu juga bisa panjang lagi. enggak ke halaman berikutnya. Coba tak lihatkan dulu. Ini kayak gini, Pak. Kalau di setting ini apa? 5 baris. Kecil. Ya. Kalau misalnya ini lebih nggak bisa ini berarti input ke halaman berikutnya atau Ke halaman berikutnya gimana? nanti, Pak. Saya contohkan ya, Pak ya. Halaman berikutnya berarti 2 invoice ya itu. Iya, saya coba contohkan ya, Pak ya. Contohkan ada 6 baris.
Oh iya, ini di desain saya, Pak. Nanti tak kasih contoh yang A5 pakai database lainnya, Pak. Oh ya, ini turun, Pak. Ini. Turun berarti otomatis ya? Iya, otomatis. Defaultnya aja, Pak, tadi. Defaultnya 5. Oh. Kalau pakai yang satu ini, munculnya 5. Ini 5, Pak. Baris. Kalau yang ini turun. Itu kalau misalnya ngerubah cara invoice penjualan, misalnya diganti invoice persembahan gitu? Nah, ini nanti pakai iReport, Pak, untuk merubah Ya, ini. bisa dirubah dari aplikasi ini atau sendiri lagi? Nanti ada aplikasi penunjangnya, Pak. Oh. Kita lihatkan yang pakai A5 ya, Pak ya. Kertasnya. Ya, yang hasil cetaknya kalau isinya A5. Kayak gini, Pak. Ini kalau pakai cetak A5, pakai dot matrix yang ini. Ya. Ini bisa lengkap 3. Kalau ini ngerubah misalkan ini invoice dirubah. Ini bisa ke desain layoutnya. Tadi di menu apa? Di menu ini apa? Tools. Apa tadi? Di tag reportnya tadi, Pak. Misalkan ini ganti persembahan. Saya print lagi tag report. Nah, ini berubah jadi persembahan. Kalau ini berubah desainnya bisa langsung ke sini. Ini ada edit cell, ini cell ini untuk tampilannya yang ini. Kalau cell ini untuk isinya. Jadi untuk berubah ini harus dibuka dulu ya, ininya ya. Menu laporan ini terus langsung bisa diedit gitu ya. Ya, nanti bisa di view lagi. Ini kalau pakai A5, Pak, tasnya. Tapi ininya bentuknya nggak rot. Ini untuk tampilannya aja, Pak. Nanti hasilnya tidak sesuai ini. Lurus itu Lurus nanti. Oh, gitu. Ini kan untuk ngatur jaraknya aja. Memang tampilannya di layar begini, tapi hasil cetaknya beda. Berarti ini bisa disesuaikan juga atau ya, Mas? Spasi apa antara selain nama ininya tadi bisa disesuaikan juga bisa ya. Oh. Bisa disesuaikan lagi. Yang enggak bisa disesuaikan itu yang menu-menunya. Itu menunya udah paten, Pak. Tinggal dipakai. Atau mungkin sekilas Mas saya jelas menu-menunya itu, Mas. Kalau ini apa aja tadi?
awali dari sistemnya itu paling pojok. Kalau tak jelasin ini banyak Pak. Sehari nggak cukup sih, Pak. Kalau ini kan ada 4 paket. Tak lihatkan di webnya ya Pak ya. Lihatkan di webnya. Nggak ada buku manualnya? Ada Pak. Untuk ada. Nanti saya kirim. Sebelum tak jelaskan perbedaannya, ini dari sistem ini untuk setting-settingnya Pak, untuk pengaturan di dalamnya ini baik desain maupun lainnya. Ini untuk data gerejanya nanti bisa diisi di sini, nama gereja, alamat sampai nomor teleponnya. Logo juga bisa dirubah di sini. Lalu ini riwayat penggunanya bisa dicek. Ini untuk desain laporannya, desain invoice-nya itu bisa dirubah. Ini ada ganti paspor juga. Kalau master ini input data utamanya Pak, semuanya di sini. Baik data jemaat, data ini jasa yang diberikan ke jemaat atau bantuan yang diberikan ke jemaat. Itu di sini loh. Semuanya di master. Baik juga untuk kasnya nanti ada berapa, infonya di sini dulu. Lalu ini untuk pembelian. Master ada mata uang itu bisa dirubah atau mata uang? Mata uang kalau memang perlu mata uang lebih dari satu itu juga bisa dirubah. Ini mata uangnya ada 11. Misalkan customernya jemaatnya ada yang nyumbang mata uang lain, itu bisa diberikan kas sendiri nanti. Tapi nanti di dalam laporan udah dikurskan dalam rupiah berarti ya? Iya, sudah dikurskan ke rupiah sesuai ketika uang itu masuk Pak. Jadi uang itu misalkan masuknya di harga kurs dolar 15.000 misalkan, itu nanti masuknya 5 dolar dikalikan 15.000 waktu di neracanya. Merubah kursnya di sini berarti ya? Merubah kursnya nanti ketika terima uang Pak. Bukannya dari sini? Ini untuk mata uangnya aja. Ini untuk mata uangnya aja Pak. Nanti buat kas dulu, terus ini nanti kasnya ditambah lagi kas dolar. Customer jemaahnya juga gitu, nanti mata uangnya yang dipakai selain rupiah ada dolar. Gitu, Pak. Kalau mata uang itu baru ada di Gold. Lanjut ke pembelian, ini misalkan beli jasa, beli aset, itu di sini nanti. Misalkan beli mimbar atau alat-alat. Itu sudah termasuk ini belum penyusutannya? Kalau misalnya beli alat-alat yang ada penyusutannya? Sudah ada Pak, sudah ada depresiasi aset. Aktiva tetap misalnya beli ya, aktiva lancar, beli sudah kendaraan, ada. Itu apa udah ada ininya? Sudah Pak, nanti tinggal input di sini. Dan di ini ada nanti kelompok aset tetap ini Pak, penyusutannya, depresiasi aset, pengakhiran juga. Ini aset ini juga baru ada di versi yang full nanti. Lalu ini stok.
Kalau diperlukan ini bisa dipakai, kalau tidak diperlukan nanti bisa di-hidden, Pak. Lalu ini kalau ini nggak dipakai jelasnya. Ini untuk platinum aja, manufaktur. Nanti pakai kas. Nah, ini kas ini untuk terima dan keluar uang. Nanti ada laporannya juga di sini. Baru yang ini yang penjualan. Nah, itu tadi untuk piutangnya Maat agar terrekod mereka piutangnya di tanggal apa aja, kapan mereka harus melunasi, ya, itu kan pagi. Ini kan ada piutang jatuh tempo. Kalau yang ini akuntansi, laporan-laporan. Itu kalau anggaran itu apa itu? Anggaran ini misalkan dalam setahun masih misalkan di budget gitu, Pak. Nanti ada anggaran realisasi. Jadi kita menentukan depan. Iya, tentukan di awal. BCA ini anggarannya berapa juta dalam bulan, tahun. Ini di akuntansi ini ada Pak laporannya anggaran realisasi. Anggaran realisasi. Ini baru ada di Platinum kalau anggaran. Nah, sekarang saya jelaskan ini paketnya, Pak. Kalau tadi kan produknya, sekarang paket. Kalau yang anggaran, ya Pak. Kalau untuk gereja gue lebih baik paket yang mana? Kalau menurut Mas ya? Kalau tadi kan perlu sampai aset ya Pak ya? Ya aset yang misalnya ada pembelian kendaraan itu kan berarti kan aset perlu tadi. Iya. Alat-alat sound system, alat-alat musik. Kalau yang ini ya Pak, anggaran perlu enggak Pak? Kalau nggak perlu, ya yang tadi anggaran. Oh gitu. Kalau itu ini tadi yang apa? Yang pakai ini platinum, iya. Kalau misalkan ini belum diperlukan, cukup pakai yang gold nanti Pak. Yang gold ini sudah bisa sampai ke ini mata uang. Mata uangnya udah bisa, misalkan nanti ada jemaat yang nyumbang pakai mata uang lain, itu udah bisa. Terus aset tetap beli alat musiknya atau inventarisnya itu Pak. Kalau gold ini harganya di komputer pertama nanti 6 juta Pak. Terutamanya 6 juta. Jadi kalau misalkan perlu lebih dari satu, nanti tinggal nambah 2 juta per komputer. Nah itu apa nggak bisa di ini, misalnya beli yang paket itu hanya satu komputer kok bisanya berarti? Kalau misalnya kita ada kasir, supaya bisa akses ke sini, iya, ya bayar lagi atau? Iya, berarti kan nanti beda komputer. Itu nanti pakai 2 lisensi Pak. Kalau lisensinya atau komputernya cuma satu ya, ini beli perdananya aja Pak. Nanti jadi satu komputer diakses gantian. Diakses gantian kayak Satu gini. komputer diakses user yang banyak bisa? Bisa. Dari komputer maksudnya dari komputer lain? Enggak, di komputer yang sama loh. Di komputer yang sama user yang berbeda itu bisa. Tapi kalau di komputer yang lain harus nyambung ke jaringan aja. Gimana Pak? Ya kan sistem jaringan toh itu berarti ya? Iya, nanti jaringannya pakai LAN aja Pak.
jaringan pakai LAN. Terus Ya, ini misalnya diinstal di komputer luar. Nah, terus kalau misalnya kita input dari komputer lain, nggak bisa bisa. Nanti atau bayar lagi. pakai, ya, yang lisensinya nanti nambah lagi. Nanti kan per komputer kan dapat ini Pak, kode aktivasi. Itu Di, jadi per komputer apa? Kalau misalnya saya buat satu PC, saya belikan 6 juta untuk ya, server. Nah, terus ya, kan supaya ada kasir bagian input. mm, Jadi kan di komputer lain kan, ya. masuk jaringan itu gimana? Nah, itu nambah lisensi lagi Pak, biar bisa akses ke komputer utamanya nanti. Nambah ini nanti, Berapa? nambah 2 juta. Oh, udah. Atau gini aja coba Mas, kita tolong dibuat ke penawaran dulu ya, nanti Ya, saya siap. ajukan ke gitu Gembala. Kalau Ya, misalnya bisa ya untuk gereja ya dikurangi, karena kan kita no profit ya, itu dari persembahan bukannya dari penjualan. siap. Nanti ini saya minta datanya dulu, baru nanti saya kirim penawaran. Nanti saya WA ke Pak Irwan. Oh, Sampai sampai sini udah jelas ya Pak gitu. ya. Ya kurang Ya, lebih jelas lah, coba tak lihat-lihat dulu Pak, kan dari apa trial kan bisa tak coba-coba itu cocok enggak gitu loh. oke, ini berarti udah cukup ya Pak ya. Itu berarti per PC satu lisensi ya. Iya, per PC satu lisensi. Kalau seandainya nanti komputernya trouble, error, terus harus Ya. diformat, gimana terus? Nah, itu nanti lihat dulu komputernya nanti utama atau yang klien Kalau ada utama. kerusakan misalnya satu PC kita rusak, ya kan berarti harus ganti PC. Ya, kalau Berarti beli lagi. komputer yang rusak misalkan di klien itu nanti tinggal Nah, install di komputer lain, diaktifasi lagi, tinggal koneksi ke server. oh nggak masalah berarti. Nggak masalah. Tapi kalau Berarti yang rusak, lama lisensinya. ya. Tapi misalkan nanti kalau yang rusak itu di servernya Pak, komputer yang server rusak, itu harus punya backup-nya, Ah, harus punya backup-nya. mhm. Nanti diinstal di komputer lain, di restore, Ah, baru nanti dikoneksikan kliennya ke server. mhm. Tapi ini ada sistem backupnya tadi. Ada Pak, ini Aplikasinya ada sistem backupnya. ada menu backupnya Pak. Di sini backup data, Oh iya. bisa juga dari dalam. Backup data. Ini di sistem ini Pak. Ini bisa bekerja di sistem Windows berapa, Mas? Kalau ini Windows Oh. 7 sampai 10 bisa Pak. Kalau yang lama itu XP? Kalau SP Linux itu juga bisa, cuma disarankan pakai Windows saja. Soalnya kalau yang Windows 7 sampai 10 itu versinya udah versi terbaru Pak untuk di accounting. Soalnya kan kalau kita di gereja masih pakai ada juga yang XP gitu loh. Ya, kalau Apa masih bisa jalan kalau di XP? kalau SP masih bisa, tapi disarankan Hmm. di-upgrade dulu Pak Windows. Dari SP ke Windows. Oh, Biar nanti di accounting-nya dapat versi yang terbaru. oh gitu. Ya Pak. Ya, sama. Coba saya coba dari trial itu dulu coba Mas. Oke, siap. Nah, ini udah cukup ya Pak ya. Oke. Ini saya stop share-nya. Cukup ya. Oke, ini saya akhiri ya Pak ya. Nanti saya kirim ini link YouTube record demo hari ini. Oh ya. Oke, Oke, terima itu kasih sama Pak. juga kalau misalnya terima Ya Pak. kasih saya coba dulu ya Mas ya Ya, Wahyu. siap-siap. Tadi Oke. mau bicara apa Pak? Mau ngomong apa Pak? Misalnya apa Pak? Ini berarti kan trialnya sampai berapa lama? Trialnya sampai 30 hari sih Pak. Tapi kalau misalkan nggak 30 sampai hari. 30 hari udah cocok ya bisa langsung dilanjut.
ini nanti saya buat simulasi dulu kan, coba jajal Ya. akun-akunnya namanya bisa dibuka atau enggak. Gitu. Nanti kalau misalnya ini 30 hari nanti kita ya hubungan lagi coba. Oke, siap. Gitu. Oke, ini saya close ya, Pak ya. Oke. Oke, Terima kasih Pak Pak. Wahyu. Ya, sama-sama. Ya, Sore, Pak. sore.